Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, salah satu peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah perjalanan Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, yang kalau di kalender itu hari Jumat kemarin. Ya, tanggal merah karena ada Isra dan Mi'raj. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peristiwa tersebut dan kita akan mengambil beberapa faidah-faidah, hikmah-hikmah serta pelajaran-pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Nah, para umat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, dalam Al-Qur'anul Karim, begitu pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu banyak disebutkan tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ya, adapun dalam Al-Qur'an, dalam surat Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang artinya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram itu Mekah menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitarnya. Maka dalam ayat pertama surah Isra ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sehingga wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan tidak boleh ada keraguan-keraguan pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Wajib kita yakini bahwasanya itu betul-betul terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Di antaranya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis-hadis yang lainnya, di mana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kejadian atau peristiwa dari Isra dan Mi'raj ini. Di mana disebutkan dalam riwayat tersebut di antaranya bahwasanya malaikat Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa kendaraan yang bernama buraq. Ya, kendaraan yang bernama buraq. Ya, hewan yang kata Nabi SAW, buraq ini, kendaraan buraq ini, itu kecepatannya sekali melangkah, sekali melompat, itu sejauh mata memandang. Ya, jadi satu lompatan dari buraq itu, ya, sejauh mata memandang. Itu yang dinaiki oleh Nabi SAW. Kemudian beliau berangkat bersama malaikat Jibril alaihissalam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Nah, ketika sampai di Palestina, tepatnya di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi SAW dibawa naik. Isra artinya berjalan di malam hari.
Jadi dari Mekah ke Palestina itu namanya Isra. Nah, sedangkan Mi'raj itu berarti alat yang digunakan untuk naik. Atau naik itu sendiri. Jadi setelah Nabi SAW tiba di Masjidil Aqsa, kemudian malaikat Jibril alaihissalam membawa Rasulullah SAW naik ke langit. Ketika memasuki langit pertama, para malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, siapa bersamamu? Maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir. Maka para malaikat pun memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di langit pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Nabi Adam alaihissalam, disambut, didoakan keberkahan kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril naik ke langit kedua. Maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam disambut oleh kedua nabi ini, dimuliakan dan didoakan keberkahan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke langit yang ketiga. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun disambut, didoakan keberkahan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dimuliakan. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat. Maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Beliau pun dimuliakan, dihormati, didoakan keberkahan dan seterusnya. Naik ke langit yang kelima, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disambut, dimuliakan oleh Nabi Harun alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit yang keenam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimuliakan, disambut, didoakan keberkahan. Kemudian naik ke langit yang ketujuh. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat tempat ibadahnya para malaikat. Di sana para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Ma'mur setelah langit yang ketujuh. Kemudian Nabi SAW naik lagi. Maka Nabi SAW melihat pohon yang besar yang bernama Sidratul Muntaha. Bernama Sidratul Muntaha, pohon yang sangat besar. Sehingga disebutkan malaikat kalau berada di pohon itu kelihatan kecil, saking besarnya pohon tersebut. Kemudian Nabi SAW naik lagi, dan lantas kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Nah, baru kemudian di sana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat. Yang awalnya salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah 50 kali dalam sehari. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam awalnya menerima. Beliau pun turun. Pas berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6, Nabi Musa nanya, berapa solat yang diwajibkan bagi umatmu, bagi umat anda, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 50. Kata Nabi Musa alaihissalam, umatmu gak bakal sanggup. Kembali kepada Allah, minta keringanan. Maka Nabi SAW kembali, berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, minta dispensasi, minta keringanan. Maka dikurangi 5, berarti berapa? 45. Nabi turun, berjumpa dengan Nabi Musa. Berapa? Kata Nabi Musa. Kata Nabi kita SAW 45, dikurangi 5. Kata Nabi Musa, minta lagi. Minta lagi, pengurangan. Minta keringanan lagi. Nabi SAW naik lagi, berjumpa dengan Allah, minta pengurangan, minta keringanan, dikurangi 5. Nabi SAW turun, berjumpa dengan Nabi Musa. Berapa? Kata Nabi Musa. Kata Nabi kita SAW 40. Kata Nabi Musa, minta keringanan lagi. Setiap kali Nabi SAW naik, itu dikurangi 5. Sampai kemudian Allah tetapkan 5 kali dalam sehari. Nah, kalau 40, setiap kali naik dikurangi 5, berarti berapa kali Nabi SAW bolak-balik? 9 kali kan 9 kali 5, 45. 9 kali Nabi SAW bolak-balik. Datang kepada Allah Azza wa Jalla, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Demi apa? Demi kita, umatnya, saking sayangnya beliau kepada kita sebagai umatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
setelah ditetapkan 5 kali dalam sehari salat itu, innahu la yubaddalul qawlu ladayya. Sekarang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perintahku ini enggak bisa dirubah lagi. Aku wajibkan kepada umatmu salat 5 kali dalam sehari. Namun yang 5 kali ini itu pahalanya sama dengan 50. Karena dalam hitungan pahala Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu kebaikan itu minimal dilipat gandakan menjadi 10. Berarti kalau 5 jadi 50. Maka Nabi SAW menerima, kemudian Rasulullah SAW turun ya dan kembali ke kota Mekah. Nah kemudian ketika tiba pagi hari, Rasulullah SAW menceritakan kepada orang-orang Quraisy tentang apa yang beliau alami di malam hari. Itu beliau diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan gak waras. Ya, dikatakan orang ngelantur ngomongnya. Karena memang di zaman itu ya, untuk ke Palestina dari Mekah itu membutuhkan hari ya, mungkin bisa sebulan 2 bulan. Karena di zaman itu kan kendaraannya cuma pakai unta. Nah, kita tahu untanya gak terlalu kencang larinya. Itu membutuhkan hari berpekan-pekan. Ya. Nah, Nabi SAW mengatakan beliau ke Palestina cuma dalam waktu ya nggak sampai 1 malam, udah itu naik ke langit ke-7 lagi berjumpa dengan Allah. Maka orang-orang kafir Quraisy kemudian ya mengejek, mengolok-olok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengatakan beliau itu udah nggak waras. Maka sebagian dari mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Hai Abu Bakar, itu kawanmu itu ya sudah nggak waras itu, kamu lihat tuh. Masa dia bilang dalam semalam dia ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7. Ya, apa dia masih waras tuh kawanmu itu?" Kata orang-orang kafir Quraisy. Kata Abu Bakar apa? Kalau benar itu dikatakan oleh beliau Nabi Muhammad SAW, maka aku percaya, kata Abu Bakar. Jangankan ucapan itu, lebih dari itu pun aku akan percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Nah lihat ini keimanannya Abu Bakar. Makanya beliau digelari dengan As-Siddiq. Itu yang selalu membenarkan Rasulullah SAW. Di saat orang-orang kafir Quraisy mendustakan Nabi kita SAW, maka di sana Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi kita SAW. Nah, itu dia kisah ya singkat dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, lantas kemudian para ummahat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, apa pelajaran-pelajaran serta hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Nah, yang pertama, para ummahat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan kepada kita tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu atas segala sesuatu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka tinggal Allah mengatakan kun, jadilah, maka seketika jadi. Maka lihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ya, Nabi kita SAW dijalankan dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ya ke langit yang ke-7. Itu terjadi dalam 1 malam, bahkan kurang dari 1 malam. Ya, makanya dalam surah Isra yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan lailah. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailatan. Allah berfirman lailan. Untuk menunjukkan apa? Kata sebagian ulama tafsir, menunjukkan itu terjadi di sebagian malam, bukan full 1 malam. Ya. Nah, ini semua menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada yang mustahil. Allahu fa'alun lima yurid. Ya, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah akan berbuat dengannya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, tidak ada yang bisa menolak, memprotes, enggak ada. Nah, ini ya hikmah pelajaran pertama ya para umat dan akhwat, bahwasanya ya wajib kita mengimani dan meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kemudian, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini,
menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Ya, tepatnya di atas arsy sana. Kan tadi kita sebutkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi SAW naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai kemudian berjumpa dengan Allah. Lah namanya naik ya pasti ke atas, ya kan? Nah, maka dari sini kita simpulkan, ya kita bisa mengambil pelajaran Allah Subhanahu wa taala berada di atas, tepatnya di atas arsy. Tapi jangan dihayalkan. Jangan dihayalkan, oh Allah berada di atas Allah berada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Sama sekali enggak. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan arsy. Karena Allah Subhanahu wa taala qayyum, Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Tidak semua yang di atas itu butuh kepada yang di bawah. Contoh misalnya langit. Langit kan berada di atas bumi. Apakah langit itu butuh kepada bumi? Kan enggak. Ya. Nah begitu pula ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di atas atau di atas arsy berdasarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, bukan berarti kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala butuh kepada arsy, sama sekali enggak. Ya, sama sekali tidak, begitu. Dan ini dalilnya sangat banyak. Dalam Al-Qur'an 7 kali Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy 7 kali. Ya, Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Ya, begitu pula dalam ayat-ayat yang lainnya. Seperti firman Allah, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal malaikah." Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang mulia, begitu pula para malaikat. Nah, namanya naik ke atas, gitu kan. Ya, begitu pula dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW itu banyak juga. Contoh misalnya, ya Nabi SAW bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Sayangi yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit, di atas maksudnya, itu Allah akan menyayangi kalian. Begitu pula dalam hadis riwayat Bukhari, ya disebutkan ketika ada salah seorang sahabat yang ingin memerdekakan budaknya, maka Nabi SAW ya mengatakan kepada sahabat itu, mana budakmu yang ingin kau merdekakan? Sini, datangkan ke hadapanku. Ketika budak itu datang ke hadapan Nabi SAW bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Kata budak itu, fis sama, di atas. Kemudian kata Nabi SAW, Waman ana? Siapa aku? Maka kata budak itu, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, I'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan budakmu, karena dia adalah seorang mukminah. Lihat, Nabi SAW membenarkan apa yang dikatakan oleh budak ini, yang mengatakan Allah itu berada di atas. Ini dalil yang gamblang sekali, jelas sekali, gitu. Ya. Kemudian juga dalil-dalil dari ucapan para ulama sangat banyak. Bahkan 4 ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya mengatakan demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Begitu pula secara fitrah manusia, fitrah kita, ya, semua meyakini Allah itu berada di atas. Makanya kita kalau berdoa kan tangan kita tengadahkan ke atas, ya, bukan kemana-mana gitu. Ya, karena ada sebagian meyakini Allah itu ya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di ya depan, tidak di belakang, tidak di, pokoknya nggak bisa ditunjuk katanya. Itu semua dikemanakan dalil-dalil yang tadi. Ada yang kebalikannya mengatakan Allah berada di mana-mana. Apa kemudian Allah berada di tempat yang kotor? Nah, seperti itu kan? Ya, jadi berdasarkan dalil-dalil yang ada dan secara khusus peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, tepatnya di atas arsy. Dan sekali lagi, ketika kita mengatakan Allah di atas arsy, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membutuhkan arsy tersebut. Dan cukup imani apa adanya. Enggak usah kita pikirkan. Dalam artian, jangan pernah kita memikirkan zatnya Allah. Karena itu dilarang. Ya, yang kita pikirkan adalah makhluk Allah. Jangan pernah memikirkan zat Allah. Karena itu akan bisa menjerumuskan seseorang pada kesesatan. Cukup imani apa adanya yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis-hadis yang sahih. Cukup imani apa adanya. Tanpa kemudian kita otak-atik, kita memikirkan zat Allah, jangan. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat, tabi'in, tabi'in tabi'in, dan para ulama-ulama ar-rabbaniyun. Nah, itu dia pelajaran yang kedua. Kemudian para ummahat dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam kita beragama ini, ya,
akal kita itu harus tunduk kepada dalil. Jangan sampai akal kita ini kita gunakan untuk menolak nas, menolak wahyu, menentang firman-firman Allah ataupun sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak bisa dicerna oleh akal kita. Ya, contohnya Isra dan Mi'raj ini, secara akal nggak bisa dicerna. Dalam satu malam, bahkan kurang dari satu malam, di sebagian malam Nabi SAW dijalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke langit ketujuh dan balik ya pada malam itu juga. Nah, secara akal ini nggak masuk logika gitu loh, ya kan? Tapi kita punya iman, itu iman kita kepada Allah dalam membenarkan firman-Nya. Begitu pula keimanan kita kepada Rasulullah SAW, di mana kita membenarkan apa yang beliau sabdakan. Itulah yang menjadikan kita percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, walaupun akal kita belum sampai ke sana, gitu loh. Ya, karena para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, pada dasarnya sebagaimana anggota tubuh kita yang lainnya, ya, itu ada batasan kemampuannya. Begitu pula dengan akal kita. Ya, tangan kita hanya sampai bisa mengangkat mungkin ya paling kuat mungkin beberapa puluh kilo. Ya taruhlah 100 kilo paling kuat. Lebih dari itu nggak kuat. Begitu pula mata kita, ada batas pandangannya. Lebih dari itu nggak bisa kita lihat. Begitu pula pendengaran kita, ada batasan pendengaran. Ya. Nah, begitu pula dengan akal kita, para umat dan akhwat sekalian. Ada batasannya. Sehingga seperti peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kalau kita mau cerna dengan akal, dengan logika, mungkin nggak masuk. Tapi kita punya iman. Kita punya iman. Itulah yang menjadikan kita kemudian mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Makanya lihat, orang-orang kafir Quraisy itu, karena mereka pakai akal, maka mereka menuduh Nabi SAW gila, nggak waras. Karena mereka pakai akal. Karena mereka nggak punya iman. Ya, tapi lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena beliau memiliki iman, bahkan digelari dengan As-Siddiq, beliau mengatakan apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, aku percaya. Lebih dari itu pun aku percaya. Kenapa? Karena beliau dalam ini nggak pakai akal. Ya, beliau pakai iman, akal beliau tunduk kepada dalil, akal beliau tunduk kepada wahyu. Nah, kita orang-orang yang beriman harus seperti ini. Ya, harus mengikuti jejak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Selama itu benar firman Allah, selama itu benar sabda Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, wajib kita imani walaupun secara akal nggak masuk. Ya, nggak bisa dicerna dengan logika. Jangan kita seperti iblis. Salah satu sebab iblis itu enggan sujud kepada Nabi Adam, ya karena dia pakai logika, selain karena dia sombong. Ya kan? Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Kata dia, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku ini lebih mulia dari Adam, karena engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan Adam dari tanah. Artinya iblis ingin mengatakan secara logika, api itu lebih mulia daripada tanah. Lah ngapain aku sujud kepada Adam? Toh aku lebih mulia dari dia, kata si iblis. Nah ya, gara-gara itu dia pun dilaknat oleh Allah. Tapi lihat malaikat, padahal kan lebih jelas cahaya itu lebih mulia daripada tanah. Tapi malaikat nggak membantah, tidak pakai logika malaikat. Malaikat tidak mengatakan, ya bukankah cahaya lebih baik daripada tanah? Kan malaikat diciptakan dari cahaya, Pak. Ya, enggak. Malaikat ketika mendengar itu adalah betul-betul perintah Allah, semua malaikat menyungkur sujud. Ya, karena mendengar wahyu dari Allah. Beda dengan si iblis ini. Dia pakai logika dan dia sombong, sehingga dia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contoh ya makhluk yang dilaknat gara-gara membantah perintah Allah pakai logika, pakai akal. Harusnya kan akal itu tunduk kepada dalil. Contoh yang lain, kisah Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya. Sebagian para ulama menyebutkan namanya Kan'an, anaknya yang ingkar, ya tidak mau beriman kepada Allah. Kan wahyu sampai kepada Nabi Nuh mengabarkan bahwasanya akan terjadi banjir, di mana seluruh permukaan bumi ini akan tenggelam. Ya, tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Bunyi wahyunya seperti itu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Maka Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan hal ini kepada anaknya. Jika anaknya kemudian disuruh naik supaya selamat, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, wahai nak, sini naik ke kapalku supaya engkau selamat, jangan kau ikuti jejak orang-orang kafir. Anaknya jawab pakai logika.
Nah, anaknya bilang apa? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ini Allah kisahkan dalam surah Hud. Kata anaknya, ya, saya akan naik ke bukit itu, ke gunung itu, supaya saya selamat dari banjir. Ya, dia pakai logika mengatakan, kalau saya naik ke gunung ini, saya akan selamat. Ya, dia pakai akal-akal begitu. Dia tidak mendengarkan dalil yang mengatakan semua akan tenggelam, atau gunung pun, dan benar. Ya, semua binasa kecuali yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh. Ini akibat dari orang yang menentang dalil, menentang wahyu dengan akalnya. Akal perlu untuk memahami dalil, tapi bukan untuk menentang dalil, bukan untuk melawan dalil. Maka para ulama mengibaratkan wahyu itu seperti cahaya, akal itu seperti mata. Ya, dengan mata inilah kita bisa melihat cahaya. Artinya memang akal itu perlu untuk memahami wahyu, sebagaimana mata itu perlu untuk melihat cahaya itu. Ya, tapi bukan kemudian untuk menentang wahyu Allah, bukan kemudian untuk membantah dalil-dalil yang ada akal tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang-orang Mu'tazilah yang mendewakan akal. Jadi mereka kalau ada dalil dari Al-Quran, dari hadis, kalau nggak sesuai dengan akal mereka, mereka tolak mentah-mentah. Jadi zaman kita juga ada orang-orang Islam liberal itu. Ya, mereka kalau tidak sesuai dengan akal, mereka tolak dalil. Nah, ini cara beragama yang salah tentunya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ya akal itu harus tunduk kepada dalil, harus tunduk kepada wahyu. Nah, jadi itu dia pelajaran yang keberapa ini? Ketiga apa keempat? Kemudian yang selanjutnya, para ummah dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, hikmah atau pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah mengabarkan kepada kita bahwasanya ternyata di sana ada makhluk-makhluk gaib, ya, selain daripada malaikat, jin dan jin yang kita harus beriman dengannya. Ya, seperti tadi kita sampaikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, bahwasanya langit itu ada 7 lapis dan setiap langit itu ada pintu yang di sana dijaga oleh malaikat. Ada pintu-pintunya untuk masuk ke langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semua wajib kita imani karena jelas dalilnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ya, kemudian di sana ada Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat. Kemudian ada Sidratul Muntaha, pohon yang sangat besar. Ya, ini semua adalah makhluk-makhluk gaib yang juga wajib untuk kita imani. Ya, termasuk juga buruk. Ya, hewan yang dikendarai oleh Nabi SAW untuk perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kita wajib imani. Yang dimana buruk itu adalah hewan yang sangat cepat larinya, di mana satu langkahnya saja itu sejauh mata memandang. Ya, ini yang wajib kita imani kaitan dengan buruk. Dan jangan kemudian mengada-ngada. Jadi berbicara tentang perkara gaib ya, para ummah dan akhwat, kita itu harus mencukupkan diri dengan dalil. Jangan kita menambah-nambah. Karena ya, kaitan dengan buruk ini, ulun ingat betul ya, dulu waktu kecil, waktu masih SD, ulun ada mainan di rumah tetangga. Di ruang tamunya itu ada foto, ya, foto dipajang, katanya itu buruk. Katanya itu foto buruk. Gambarnya tak? Gambar kuda warna putih, kepalanya wanita cantik. Ya, mungkin para umat dan akhwat sekalian ada pernah melihat. Itu katanya buruk. Itu dusta di atas dusta. Itu kedustaan. Bahkan itu penghinaan kepada Nabi SAW. Ya, bohong itu. Nggak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Ya, cuma disampaikan tadi kecepatan buruk itu saja yang disebutkan dalam hadis, dan tidak ada yang menyebutkan ya bentuknya seperti itu, kepalanya kepala wanita. Sama sekali nggak ada riwayat seperti itu. Maka dalam perkara gaib sekali lagi jangan kita mengada-ngada. Cukup imani apa adanya, berlandaskan dalil yang sahih, cukup imani itu saja, jangan nambah-nambah. Bahaya. Ya. Nah, ya jadi para ummah dan akhwat azza Allah wa iyyakunna, itu pelajaran yang keempat ya kalau tidak salah, bahwasanya kita wajib mengimani makhluk-makhluk gaib yang disebutkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Itu dari buruknya, dari Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur dan seterusnya. Kemudian selanjutnya para ummah dan akhwat a'azzani Allah wa iyyakunna, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini pula kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah bagaimana kemuliaan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah manusia yang termulia,
dari seluruh manusia yang ada sepanjang masa. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir ada di muka bumi ini, manusia yang termulia adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali berjumpa dengan ya nabi-nabi pada saat Isra dan Mi'raj ini, di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, kemudian langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan sampai langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu disambut, dimuliakan, didoakan keberkahan oleh nabi-nabi tersebut. Ini ya menunjukkan kepada kita apa? Tentang kemuliaan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ya di antara yang menunjukkan kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ini, beliau diundang langsung oleh Allah Azza wa Jalla untuk berjumpa dengannya, untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan gak ada nabi yang seperti itu yang langsung diundang. Ya, disiapkan kendaraan oleh malaikat Jibril, kemudian naik ke langit pertama, 2, 3 dan sampai 7 dan seterusnya. Tidak ada nabi yang seperti nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau manusia yang termulia. Ya. Nah, disinilah kita mengetahui kedustaan. Ya. Allah taala alam apa tujuan mereka. Itu sebagian para pendakwah di zaman kita ini katanya ada wali fulan dia Isra Mi'raj 70 kali. Ya, mungkin ada yang pernah dengar itu di media sosial dari khurafat-khurafat mereka. Lah, kalau Nabi kita manusia yang paling mulia saja cuma sekali, masa ini wali 70 kali? Bayangkan. Berarti walinya ini jauh lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Kan kelihatan ini nggak benar seperti itu. Oh, dalilnya juga nggak ada. Ya, cuman cerita ya dari fulan-fulan cerita, itu semua nggak bisa diverifikasi kebenaran berita itu. Jadi setinggi-tingginya derajat wali, saya kira nggak mungkin dia akan kemudian Isra dan Mi'raj. Jangankan 70 kali, sekali saja. Ya, maka nggak benar apa yang mereka ceritakan. Ya, apa yang mereka bangga-banggakan tentang gurunya, tentang wali. Ya, fulan bin fulan katanya Isra Mi'raj 70 kali dan seterusnya. Ya. Nah, jadi itu para umat dan akhwat azani Allah wa iyyakunna, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah manusia yang paling mulia, lebih mulia dari siapapun, bahkan dari para nabi dan rasul sekalipun. Maka oleh karena itu banggalah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Nabi yang termulia. Kemudian para umat dan akhwat azani Allah wa iyyakunna, pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah menunjukkan agung dan besarnya perintah sholat. Ya, kita lihat tidak ada satu perintah yang dimana Rasulullah SAW langsung menerimanya dari Allah Azza wa Jalla, bahkan langsung diundang untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di atas sana. Ya, kecuali perintah sholat ini. Ya, zakat, puasa, haji itu semuanya Nabi SAW ya dapatkan melalui perantara malaikat Jibril perintahnya. Adapun sholat langsung Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian mendapatkan perintah sholat ini. Maka oleh karena itu, ya oleh karena perintah sholatnya adalah perintah yang agung, perintah yang besar, ya wajib bagi kita untuk menjaga sholat ini. Jangan sampai kita lalaikan. Ya, jangan sampai kita sia-siakan sholat ini. Sehingga kita termasuk dari firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat, itu mereka yang melalaikan sholatnya. Ya, khususnya ibu-ibu, ya kadang bisa melalaikan namanya sholat ini. Melalaikan itu kayak apa sih? Menunda-nunda pelaksanaannya. Sudah tiba waktu, ya kena aja mengerjakannya kena. Ya sudah berlalu lama dari waktu sholat baru dia kerjakan. Ya bahkan mungkin ada yang sampai sudah mau habis waktu sholat baru dia laksanakan sholat itu. Bahaya kayak gitu ibu. Itu bisa terkena ancaman fawailul lil musallin. Itu orang-orang yang melalaikan waktu pelaksanaan sholat. Ini lihat, ya sholat ini adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, bahkan sangat spesial. Sampai-sampai Nabi kita SAW diundang secara khusus oleh Allah untuk berjumpa dengannya, untuk mendapatkan perintah sholat ini. Apakah kemudian wajar kita melalaikan perintah sholat ini, kita sia-siakan? Jangan. Ya, maka jaga sholat kita. Ini sebagaimana pesan Rasulullah SAW di akhir-akhir hayat beliau. Beliau mengatakan as-salah. Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian, jagalah salat kalian.
Ya, maka jangan pernah dilalaikan, jangan pernah disia-siakan ibadah salat yang agung ini. Kemudian para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Begitu pula dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Sekaligus menunjukkan kepada kita tentang sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Dari mana kita bisa simpulkan ini? Lihat peristiwa ketika Nabi SAW mendapatkan perintah sholat ini. Awalnya 50, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kurangi sampai 5. Menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kita sebagai hamba-hamba. Nah kalau seandainya 50 kali dalam sehari, ayo, ya kayak apa kita sholatnya? 50 kali dalam sehari. Yang 5 kali saja masih dilalaikan, bahkan masih ada yang bolong-bolong sholatnya. Lah bagaimana kalau 50? Tapi lihat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Ya, sangat menyayangi kita. Makanya ya dikurangi sampai cuma 5 tok yang Allah wajibkan. Itu pun pahalanya sama dengan 50 kali sholat. Karena satu kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan menjadi 10. Jika kalau 5 sholat jadi 50. Menunjukkan betapa luasnya rahmat dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Begitu pula ya menunjukkan sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Dari mana kita simpulkan ini? Lihat Rasulullah SAW sampai 9 kali, bayangkan, bolak-balik minta dispensasi, minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bolak-balik sampai berapa kali? 9 kali. Kenapa? Karena sayangnya beliau kepada kita sebagai umatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu penyayangnya beliau. Beliau khawatir kalau seandainya lebih dari 5 kali, apalagi 50 kali itu kita nggak mampu. Maka Nabi SAW terus bolak-balik minta keringanan. Ya, maka banggalah kita memiliki Nabi yang penyayang kepada umatnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Begitu pula pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari peristiwa ya Isra dan Mi'raj ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimullah, jadi orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala ternyata bukan hanya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surah Toha. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan ke Mesir, kemudian di bukit Tur Sina, di sana Nabi Musa alaihissalam melihat ada seperti api. Ketika sampai sana, kemudian ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan seterusnya. Nabi Musa dijadikan tongkat beliau seperti ular dan seterusnya. Bisa dilihat kisahnya dalam surah Toha ya. Bisa dilihat kisah dalam surah Toha. Kemudian di sana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah. Itu manusia yang diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun Nabi Musa alaihissalam tidak melihat Allah. Ya, dikisahkan dalam surah Toha itu Nabi Musa minta agar Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan dirinya. Maka Allah berfirman, ya wahai Musa, seandainya gunung ini masih utuh seperti kondisinya, maka aku akan menampakkan diriku. Maka seketika gunung itu runtuh. Nabi Musa alaihissalam pingsan. Kemudian beliau minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena permintaannya untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa dilihat kisah dalam surah Toha. Jadi Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah. Nah begitu pula dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga kalimullah. Jadi manusia yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan lebih spesial. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam ya itu diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihissalam sedang berada di dunia. Ya, sedang berada di dunia waktu itu di bukit Tur Sina. Tapi kalau Nabi kita SAW langsung naik untuk kemudian berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimullah itu ada 2. Nabi Musa alaihissalam, begitu pula Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian juga ya para ummahat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mustahil untuk bisa dilihat ya di dunia ini atau oleh seseorang yang masih hidup di dunia ini. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun.
Karena beliau ditanya dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW ditanya oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Hal ra'aita rabbaka?" Wahai Rasulullah SAW, apakah ketika Isra dan Mi'raj itu Anda melihat Allah? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arah." Antara aku dengan Allah itu ada cahaya, sehingga aku tidak melihat Allah. Ya, cuma hanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita seorang di dunia ini atau ketika masih hidup mustahil akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang di dunia ini, entah itu wali, sewali apapun dia, ya mau dikatakan wali kutub, wali majdub, wali abdal, ya, atau mungkin wali murid, wali santri, ya, itu nggak mungkin dia melihat Allah. Ya, nggak mungkin dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Mustahil. Nah, kalau di akhirat iya. Di surga. Ya, di surga bahkan kenikmatan tertinggi penghuni surga itu adalah melihat wajah Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari di mana penghuni surga itu wajahnya berseri-seri karena melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling tinggi bagi penghuni surga itu adalah nikmat melihat wajah Allah. Ya, bahkan disebutkan ketika mereka penghuni surga melihat wajah Allah Azza wa Jalla, itu akan menjadikan mereka lupa dengan kenikmatan surga itu sendiri, saking nikmatnya melihat wajah Allah. Yang mudah-mudahan kita termasuk dari mereka yang bisa ya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ummah dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Nah, itu yang ulun bisa sampaikan mungkin pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.